Jadi sebenarnya NO itu dapat Nobel tahun 98, tapi masih dalam bentuk jurnal. Siapa yang menemukan? Robert, Lewis, dan Ferrit. Ya. Nah, tapi satu-satunya LRG9 yang diakui oleh PDR itu hanyalah punya kita, yang ditemukan oleh Dr. Joe Pandegras. Ya, oleh Dr. Joe Pandegras. Nah, Dr. Joe Pandegras ini hasil penelitiannya, dia banyak membahas L-arginin untuk ginjal, L-arginin untuk Alzheimer, Parkinson, itu semuanya dibahas di YouTube-nya beliau. Coba cari aja Dr. Joe Pandegras. Itu semua dibahas tentang bagaimana vitamin D3 pada proarginine, ya. Terus juga dibahas Alzheimer, Parkinson, kidney, terus kardiovaskular, itu semuanya dibahas Pak, termasuk stroke di YouTube-nya Dr. Joe Pandegras. Nah, oke. Jadi yang membuat si L-arginine ini masuk PDR karena penelitian dari Dr. Joe Pandegras itu, Pak. Gitu. Dan kabar baiknya satu-satunya L-arginine yang terdaftar di PDR hanya ProArgi9 Plus. Oke, memang ada satu kompetitor kita ya, dan di mana Dr. Luis Ignaro ini ada di dalamnya, tidak masuk dalam PDR. Walaupun Dr. Luis Ignaro ada di situ, gitu ya, Bang. Jadi Luis Ignaro, Ferrit, dan satu lagi Muir kalau nggak salah ya, itu cuma dalam bentuk jurnal, Pak. Tapi yang bapaknya LRG9 itu adalah Dr. Joe Pandegras, gitu ya. Namanya makanya disebut Father of ProArgi9 karena dia sudah lebih dari 20 tahun meneliti. Nah, dalam perjalanan ProArgi9, kenapa sampai detik ini tidak dikasih tahu bahan kandungannya? Jadi semua produk kita, 800 jenis produk itu dikasih tahu Pak bahan kandungannya. Cuma satu ProArgi saja nggak pernah dikasih tahu sampai detik ini karena confidential manufaktur. Jadi kalau ada yang tanya bahan kandungan ProArgi apa, bilang adalah confidential manufaktur. Dan akhirnya kita sudah lolos namanya US patent. Nanti ada filenya lagi tuh yang dibawakan Pak Riza Darus, nanti saya kasih. Ya, jadi US patent ini yang menandakan bahwa si L-arginine kita sudah dapat paten, Pak. Gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. NO itu diproduksi di endotelium nih, Pak. Jadi kalau ada yang tanya, ini kita bisa screenshot, inilah yang namanya endotel. Ini namanya endotelium, seperti pori-porinya pembuluh darah. Seperti pori-porinya pembuluh darah. Tapi si endotel ini akan rusak bertahap. Itu ada biasanya ada dua opsi lah. Pertama, kalau di usia muda karena gula darah yang tinggi, atau di usia sudah mulai masuk 40 tahun, memang produksi NO-nya sudah mulai berkurang karena faktor usia. Jadi kayak misalnya Bapak Ibu kenapa masuk 40 tahun, NO-nya sudah berkurang 50%. Makanya lihat nggak, orang 40 tahun itu mulai kecapean, pegel-pegel, karena memang metabolisme tubuh di usia 40 tahun itu sudah mulai menurun. Menurunnya itu kenapa? Karena nitric oxide. Karena nitric oxide itu disebutnya apa? Transmitter antar sel. Kalau tidak ada nitric oxide, maka tidak terjadi regenerasi sel. Makanya di dalam penelitian, NO itu untuk memperbaiki 3 sistem. Sistem apa? Sistem imun, sistem syaraf, sama sistem kardiovaskular. Transmitter antar sel di mana? Lebih ke arah imun. Gitu ya. Oke. Jadi menjelaskannya seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi endotel itu kalau rusak, dia akan berbentuk seperti ini. Ya, ini saya share lagi ya. NO itu kalau rusak dia berbentuk seperti ini. ProArgi9. Nah, ini file ProArgi yang ini masih campuran ya. Nanti saya potong-potong deh, ini dari kantor sih sebenarnya. Nah, kalau endotel rusak, nah ini contohnya seperti ini nih Bapak Ibu. Kalau endotel rusak ya, endotel rusak seperti ini gambarannya. Ya, nah ini kalau endotel rusak Pak. Tadi yang Pak Esak bilang, ini endotel, dia mengalami radang. Nah, jadi sumbatan itu dia bukan di luar dinding pembuluh darah, tapi di dalam dinding pembuluh darah. Jadi kalau ada yang tanya atau ada yang membuat pernyataan bahwa sumbatan itu nggak bisa hanya pasang ring bypass atau balon secara kedokteran, memang betul. Jadi jawabnya betul Pak. Jadi kalau secara kedokteran, jadi gini, kalau saya bilangnya gini, ilmu itu ada kedokteran yang medis,
tapi ada kedokteran holistik. Nah, kita bilangnya adalah kedokteran yang holistik. Jadi tidak bertentangan sebenarnya gitu. Tapi kenapa memang secara sumbatan itu nggak bisa hanya pasang ring, balon atau bypass? Karena sumbatan itu ada di dalam endotel, dan itu nggak mungkin bisa digerus dengan cara apapun gitu. Jadi solusinya di balon, di ring, atau di bypass gitu. Nah, tapi bagaimana cara peranan kerja nitrik oxide? Kok bisa dia mengikis plak secara pelan-pelan? Nah, ini kan peradangan nih Pak. Ini radang nih, luka karena pengerasan. Disebut apa? Pengerasan arterosclerosis. Nah, ini pada saat kita konsumsi nitrik oxide, tapi tidak sembarangan nitrik oxide ya. Jadi nitrik oxide yang memang khusus, memang hanya L-arginin kita yang bisa gitu ya. Jadi dia turunkan level radangnya dulu. Ya, jadi dia turunkan level peradangannya. Nah, setelah level peradangannya menurun, pembuluh darah itu mempunyai sifat alami akhirnya, yaitu adalah vasodilator atau vasodilatasi. Pada saat dia mengalami vasodilatasi, nah akhirnya plak yang ada di dinding pembuluh darah ini dia secara partikel halus ngikis. Jadi gini, kalau pembentukan plak secara alami dia ada, dia hadir, berarti menghilangkannya pun juga bisa dengan cara alami, yaitu apa? Bekerjanya langsung di pembuluh darah. Gitu bahasanya begitu sih. Ya, atau mengalami yang namanya vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Oke. Sampai sini mengerti anak-anak? Oke, direkam. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, lalu saya kasih diagram ini nih. Ya, kasih diagram ini nih ya. Kasih diagram mana tadi ya? Nih, saya kasih diagram ini. Oke, nah ini dia. Kenapa terjadi penyumbatan? Ya, kenapa terjadi penyumbatan? Jadi gini, Bapak Ibu. Kan di aliran, nah benar yang tadi Bu Nini bilang, pencernaan kotor itu ada hubungannya dengan kolesterol, diabetes, dan asam urat yang nggak pernah normal. Tahu nggak? Ternyata itu ada penelitiannya di microbiome. Ya, penelitian itu dilakukan oleh nggak tanggung-tanggung. Bahkan Bill Gates juga punya Microbiome Health Institute. Ya, bahkan dokteran Undip, UI, Kemenkes itu sebenarnya sudah meneliti microbiome. Tapi kabar baiknya, microbiome kita ini satu-satunya yang teknologinya tinggi. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia itu kita terlalu canggih si microbiome kita ini sebenarnya. Standarnya jauh ya. Ada sebuah penelitian bahwa dikatakan kalau kita kekurangan bakteri baik di dalam pencernaan, maka akan ada masalah dengan sensitivitas insulin, LDL, sama urin atau kita sebut asam urat. Jadi selama bakterinya dia kekurangan, maka 3 hal ini nggak akan pernah normal. Apa? Asam urat, kolesterol, sama diabetes. Nah, barulah larinya ke sini nih, Jadi gini, ini dua sisi yang berbeda ya, aliran darah kotor sama pembuluh darah radang. Ini beda, ya beda kasus ya. Yang satu karena bertambahnya usia, maka nitrik oxide akan mengalami peradangan. Tapi di sisi lain dia punya aliran darah yang kotor nih. Nah, aliran darah kotor itu apa sih? Terdiri dari apa ya? Entah kolesterol, entah itu diabetes, ya entah itu asam urat ya. Nah, pada saat dia melewati dinding pembuluh darah yang mengalami peradangan, maka dia akan terjadi plak, penumpukan plak. Jadi kalau seandainya pembuluh darah kita nggak ngalamin inflamasi, ya aman-aman aja. Kolesterol lewatnya sok atau lewat, diabetes sok atau lewat, tapi dia nggak akan nempel. Nah, dia nempel di tempat yang mengalami peradangan tersebut. Makanya lama-lama terjadi penumpukan plak gitu. Nah, kalau lama-lama terjadi penumpukan plak, yang terjadi apa? Tekanan darah menjadi tidak normal, maka terjadi yang namanya hipertensi. Kalau hipertensi itu yang dihajar tuh dua sebenarnya, ginjal sama katup. Jadi kalau orang nih ke katup ya, masalahnya dia bisa katup jantung bocor atau ya katupnya bermasalah gitu. Nah, baru setelah katup jantungnya bermasalah dalam jangka waktu panjang, kan darahnya kental nih. Jadi lama-lama kerja jantung berat nggak? Udah katupnya memompanya berat ya, maksudnya engselnya rusak, udah gitu darahnya kental. Nah, kerja jantung tuh jadi berat. Nah, pada saat kerja jantung itu berat, maka lama-lama jantung bengkak. Kalau ada pertanyaan, Bu, bisa nggak buat jantung bengkak? Jawabnya apa? Bisa. Caranya bagaimana? Turunkan peradangannya dulu. Gitu. Jadi bagaimana supaya jantung itu bengkak? Nah, proses yang membuat jantung itu bekerja keras
kita ademin dulu nih. Caranya apa? Turunin level peradangannya, plaknya dihilangin, tensinya dihilangin. Nah, tetapi peranan nitrik oxide pada jantung kita, dia bisa bekerja di otot-otot halus pada jantung. Makanya kenapa Pak Mustafa katup jantungnya yang copot bisa nyatu? Karena fungsi dari NO ini bukan hanya bekerja di kardiovaskular, tapi dia juga bekerja di otot-otot halus pada jantung. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak untuk katup jantung bocor? Bisa. Bisa nggak untuk jantung bengkak? Bisa. Nah, makanya dengerin Dr. Joe Pandegras. Ya, saya juga nggak ngerti-ngerti banget sih karena pakai bahasa Inggris ya. Tapi ini gini, kalau disebut adalah kardiovaskular udah berarti itu artinya gitu ya. Nanti saya minta tolong kayaknya untuk translatein nanti ya siapa. Karena banyak banget itu literatur dari Dr. Joe gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Alurnya gini aja udah. Alurnya gini. Gitu. Nanti tolong kisi-kisinya ya Bu ya. Nanti saya kasih pertanyaan ya, kalau lolos boleh keluar kelas. Ya. Oke, jadi gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya bisa nggak untuk mengatasi katup jantung atau irama jantung yang tidak beraturan? Bisa. Karena perbaiki katupnya, tensinya diturunkan, plaknya dihilangkan. Mulai dari mana? Mulai dari peradangan. Nah, tapi kalau kita lihat rumusnya, kenapa terjadi peradangan? Karena pada saat kita usia 40 tahun, NO berkurang 50%. Pada saat kita masuk di usia 50 tahun, NO berkurang 35%. Pada saat NO kita masuk usia 60 tahun, NO sudah tersisa 15%. Jadi bahasanya itu aja sih, sebenarnya sederhana kok. Gitu. Tapi yang jelas Bapak Ibu, kita punya produk bagus banget. ProArgi-9 Pak. Bahkan kalau kita mau klaim, satu-satunya yang setara dengan medis itu cuma kita. Setara dengan medis cuma kita. Asal dia disiplin makan, pasti sumbatan hilang, itu udah pasti, garansi. Gitu. Oke, gampang kan bahasanya kan? Jadi bahasanya begitu ya. Jadi kita gampang kan? Nanti kan ini videonya direkam, nanti diulang-ulang ya. Nah, terus kita kita bisa cerita bahwa NO itu dia memperbaiki 3 sistem. Yaitu apa? Sistem kardiovaskular, imun, sama syaraf gitu ya. Jadi bukan saraf ya, syaraf ya. Oke, nah ini nanti kalau mau pembahasan syaraf tinggal cari chat GPT lah, cari bagaimana cara NO untuk. Jadi gini loh Bapak Ibu, chat GPT itu tidak kita plek baca enggak, tapi menjadi literatur. Saya pun kadang juga belajar kok, sebelum saya bawain materi, saya buka dulu chat GPT, ya kan? Saya buka Google dulu, saya cari tahu dulu gitu. Nah, terus suatu saat ya, dikala hujan rintik gitu ya, saya cari artikel nih ceritanya, nitric oxide for cancer. Karena beberapa customer kita sembuh dengan Smart Detox ya program. Salah satunya Bu Tati, ya yang punya HNP, yang punya cancer stadium 4. Saya searching di internet, nitric oxide for cancer. Ternyata artinya nitric oxide bisa menekan fenotip sel kanker. Saya coba tanya, saya translate, coba buktiin deh, translate ke Malaysia, translate ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu nggak bisa. Tulisannya fenotip. Nah, ada kemungkinan itu adalah sel paling terkecil di pembuluh darah. Nah, jadi menurut penelitian ya Dr. Aryati Darwin, Dr. Eka Fitria, Dr. Dwitya, jadi kalau kita kekurangan nitric oxide, terjadi kerusakan yang namanya disfungsi endotel. Nah, inilah 11 penyakit yang akan kita alami pada saat kita kekurangan nitric oxide. Yang pertama, dislipidemia, aterosklerosis, resistensi insulin, diabetes, infeksi berat, penuaan, hipertensi, menopause, preeklamsi, kanker, dan pada olahragawan. Gitu. Jadi kalau olahragawan itu lebih ke arah ya dia kadang ada mati mendadak ya, karena kan olahraga jantungnya berat. Nah, tapi kenapa dia bisa untuk proses penuaan? Ada tau nggak jawabannya? NO tuh dikenalnya apa? Ibunya anti-aging, karena NO itu bekerja sebagai transmitter antar sel. Jadi kalau tidak ada nitric oxide, maka tidak terjadi yang namanya regenerasi sel. Jadi kalau orang di luar sana mengklaim stem cell, ya nggak bisa gitu loh. Cuma kode badan pemakanan kok malah stem cell. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, terus kita bisa edukasi. Kan kita udah sudah bahas nih
ya kan? Ini kalau penting dibahas, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Yang penting kita sudah paham ini adalah endotel, kenapa NO itu berkurang ya, terus bagaimana caranya mengatasi jantung bengkak, ya udah perbaiki dari akar masalahnya, si inflamasi dan peradangan gitu ya. Oke, nah ini PDR. Di dalam PDR ya itu kita carinya di mana? pdr.net, dicari tentang ProRG9 Plus gitu ya. Jadi PDR itu apa sih Bapak Ibu? PDR itu adalah buku referensi para dokter dan apoteker. Nah, di Amerika, tapi diakui oleh seluruh dunia. Ya, jadi kalau dokter-dokter kita sebenarnya kalau udah bicara PDR mereka tuh udah tahu semuanya gitu kan. Bahkan dikatakan di dalam PDR bahwa ProRG9 adalah suplemen dengan kualitas L-arginine terbaik. Karena satu-satunya L-arginine yang terdaftar di PDR, kita patut berbangga. Satu-satunya cuma ProRG9. Itu ya. Nah, terus dikatakan bahwa NO ini adalah molekul sinyal dengan kemampuan komunikasi antar sel. Jadi kalau tidak ada NO, maka tidak terjadi regenerasi sel. Contoh ya, merasa nggak kita punya customer yang tadinya ubanan, contoh Pak Mustafa deh, tiba-tiba jenggotnya hitam lagi, ya, atau banyak testimoni yang tiba-tiba rambutnya jadi hitam lagi. Nah, itu fungsi dari nitric oxide itu adalah komunikasi antar sel. Dia terjadi yang namanya regenerasi sel. Makanya kenapa bisa digunakan untuk cancer, kenapa bisa digunakan untuk gagal ginjal kronis, karena dia akan bisa meregenerasi. Cuma memang kalau bicara gagal ginjal kronis tuh saya kadang masih gak berani ya. Padahal kalau dokter Joe Pandegras itu dikatakan bisa kok. Untuk kidney tuh bisa. Gitu. Prosesnya lama dibandingkan pembuluh darah. Nggak bisa 6 bulan ya. Nggak bisa Setahun. gitu. Iya. Gitu ya. Nah, terus kita coba jelaskan tentang kandungan. Ini nggak usah dijelaskan di live sih, tapi minimal kita tahu ya. Jadi ProRG9 ini kan satu sasetnya 10 gram. Ya, 5 gram itu mengandung L-arginine. Jadi kalau ditanya asam si NO-nya itu berapa gram sih dari 10 gram, itu 5 gram. Sisanya resveratrol, vitamin C, B6, B12, asam folat, vitamin D3 gitu ya. Ini sisanya. Ya, gitu. Jadi oke, ini Dokter Siva ini yang penelitiannya khusus diabetes. Jadi kalau ditanya diabetes itu berapa lama sih pengobatannya, itu nggak bisa instan. Kalau untuk gula, hipertensi, gula itu butuh lebih dari 1 tahun, 6 sampai 12 bulan. Tapi kalau sumbatan 6 bulan dia jaga makan itu aman. Terus kalau ada pertanyaan gini, Burning saya tuh nggak bisa jaga makan. Oke, minum tapi 6 sampai 12 bulan programnya. Tapi kalau selama dia 6 bulan program ya, fix jaga makan pasti dia 6 bulan. Terus kalau dia pakai ultimate yang full detox bisa nggak 3 bulan? Itu bisa sebenarnya 3 sampai 4 bulan. Yang ultimate. Tapi kalau yang pra detox bukan sinabit Pak, yang isinya 5 item. Yang chlorophyll, maxpro, spirulina, ProRG, chlorophyll. Pokoknya ada 5 item itu. Ya, coba ulang ya. Chlorophyll, spirulina, maxpro, biom, ProRG. Nah, itu kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Asal dia disiplin makan. Gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, ini sistem pencernaan kita boleh jelasin tapi nggak usah di live sih, menurut saya kita cukup jelasin satu aja, si NO. Nanti kalau dia sudah masuk chat kita, baru kita jelasin mikrobiom ini. Ya, nah ini penemunya ya si Bill Gates juga punya tahun 2017 ceritanya si mikrobiom itu dibahas gitu ya. Nah, ini dikatakan itu tadi ya kandungan bakteri kalau kita kekurangan pasti masalahnya 3. Coba kalau kita live ya sambil tanya. Ibu punya asam urat pasti masalah pencernaan, iya. Ibu punya kolesterol pasti masalah pencernaan, iya. Ibu gulanya nggak stabil pasti pencernaan. Jadi kuncinya di situ, gitu ya. Kenapa harus dengan biom ya? Karena supaya kerja NO-nya nggak berat, biar NO fokus ke dinding pembuluh darah. Aliran darahnya dibersihkan oleh mikrobiom. Oke, ini nggak perlu saya jelasin ya. Nah, lalu kalau di live kita bisa bikin edukasi tentang kode badan POM. Nih, jadi gini Bapak Ibu, kode badan POM itu sebenarnya nggak ada namanya makanan superfood tuh nggak ada. Nggak ada, kode badan POM cuma 3 sebenarnya. Yaitu pertama adalah makanan biasa, yang kedua adalah suplemen, yang ketiga adalah obat tradisional. Nah, yang disebut obat tradisional itu adalah obat produk herbal, tapi berasal dari tanaman-tanaman yang unik. Contoh spirulina, itu dia kodenya adalah T. Ya, nah tapi yang biasanya masuk ke dalam makanan kategori superfood itu adalah yang tradisional.
Jadi makanan itu nggak ada yang namanya superfood gitu ya. Nah kita bisa edukasi seperti itu. Nah contoh nih misalnya, kalau saya di live saya suka contohkan misalnya M itu apa sih kode badan POM-nya, misalnya oatmeal. Tapi saya selalu jelasin, saya nggak pernah jual oatmeal ya. Nah oatmeal bagus nggak kalau kita makan? Bagus, ya kan dibandingkan kita makan nasi uduk, pecel lele pagi-pagi. Tapi apakah oatmeal dengan kode badan POM M itu bisa mengklaim bahwa dia bisa mengatasi sumbatan jantung, stroke? Itu nggak bisa. Nah kita boleh mengedukasi seperti itu sekilas ya. Tapi itu banyak yang kena sih, lumayan gitu. Jadi artinya pada saat, jadi gini, saya tuh kadang edukasi kalau live gitu ya. Jadi bapak ibu nih, kan tentu banyak penawaran seperti saya dong, tentang jantung, tentang stroke, tentang syaraf bahkan. Nah, kalau bapak ibu ditawarkan, bapak ibu coba tanya kode badan POM-nya. Kalau dia menjawab M makanan, udah lupain aja. Tapi kalau bapak ibu mau percaya sama saya silakan, nggak percaya juga nggak apa-apa. Tapi yang M itu adalah makanan. Contoh misalnya gini, ini contoh ya, ini yang real ya, saya tanya sama teman saya dokter. Jadi gini, kalau ada sebuah produk, masuk nih, dia ajuin ke badan POM. Kalau dia bisa buktikan ada uji klinis, dia bisa buktikan ada paten, dia bisa buktikan ada sertifikasi dengan penelitian membantu pemulihan, pengobatan, walaupun di TikTok kita nggak boleh ngomong pengobatan ya, maka dia lolos sebagai suplemen. Tapi kalau dia masuk badan POM, ya dia nggak bisa buktiin ada paten, dia nggak bisa buktiin ada uji klinis, ya dia masuknya kategorinya makanan atau pangan biasa. Nah, kalau misalnya di live kita bisa ngomong, Bapak silakan datang ke Badan POM di percetakan negara, tanya, gitu aja. Gitu. Mana Pak Isak? Oke. Gitu. Cuma kan sekarang di kelompok sebelah ini, dia kan menyatakan dia sudah masuk kayak PDR-nya Indonesia. Dan sudah tercantum di situ boleh. Nah, jadi sebagai penutup, kita bisa tawarkan 2 paket. Ya, yang satu Bio Plus ya, Bio Pro Plus atau Bio Pro Ultimate. Nah, kalau saya bicara gini, ada yang pra detox, ada yang full detox. Boleh membahasakan seperti itu. Nah, kalau kita bicara full detox ya, bekerjanya lebih cepat memang. Saya beberapa kali ketemu customer tuh lucunya begini. Saya nawarin ini ya, tapi saya nerangin ini. Enggak lah Bu, saya mau yang bagus aja gitu. Tapi saya selalu gini, tapi saya selalu tekankan gini. Tapi sebenarnya Pak, kalau Bapak mau cepet, kita ada Pak full detox. Kan kadang orang terbalik ya, nawarin full detox dulu baru yang Pak. Kalau saya tuh enggak. Jadi saya selalu nawarin yang ini biar angka psikisnya dia nggak kaget. Tapi pada saat ketemu, saya selalu bilang sebenarnya kita tuh punya paket yang lebih bagus ya, dan itu lebih cepet Pak, kurang lebih 3-4 bulan. Nah, pilihlah yang ini gitu. Ini 7,5 juta, ini 4,1 juta. Tapi kalau kita mau jual satu paket, boleh nggak langsung 2 bulan? Boleh. Jadi 7,5 plus 4 juta. Jadi dia langsung program full detoxnya 1 bulan, maintenance-nya. Nah, saya sering sebutnya ini adalah maintenance untuk 1 bulan. Maintenance. Jadi tahu kan kenapa? Oh, itu nanti kita akan ada launching ya, tapi nanti ya pengumumannya. Insya Allah kita akan ada paket ultimate yang baru. Ya ini belum dibocorin nih ke siapa-siapa, cuman baru ada di ruangan ini. Yang saya tahu cuma saya sama Bu Fitri doang sebenarnya. Ya, tapi nanti di launching ya, belum. Ya, dan ini, saya masih boleh bocoran nggak ya? Tutup dulu. Oke, jadi nanti kita akan ada launching. Tapi Pak Riza izin mohon maaf ya Pak, bukan mendahului ya. Tapi gini, ini gue kasih bocoran nih biar semangat ya. Jadi kita akan launching paket ultimate, nanti poinnya 2. Dengan semangat saya jualan ultimate lagi. Oke. Nanti kita akan ada sesi 2, yaitu bagaimana caranya jual ultimate. Mau nggak? Mau. Oke, tapi ada syaratnya. Live. Punya stok dan live. Jadi kalau nggak punya stok nggak usah masuk ruangan gue. Punya stok yang Ya punya stok lalu live gitu. Oh, punya stok. Oke, jadi gitu ya. Jadi kabar baiknya, tapi belum di launching ya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu jangan ada yang bocor ya. Kita Ini jualan aja. ini udah kebocoran nih sebenarnya ya. Nanti gue bilang gini. Dan Soalnya minggu ini saya ada 2 ultimate. Ada yang mau. bocor halus ya, bocoran. Jadi nanti poinnya 2 ya. Jadi ini poinnya 1, ini poinnya 2 ya. Nanti pasti ada penyesuaian harga ya. Nah, tapi gini Bapak Ibu, saya punya tips 1. Kalau Bapak Ibu pengen jual ultimate, coba investasi, kita pakai ultimate 1 kali aja. Ini saya juga mau pakai nanti bulan puasa. Saya udah pakai. Ya alhamdulillah. Dulu. Oh iya, sekarang yang baru dong. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah pakai ultimate, memang agak mahal sih investasinya di kita ya. Harganya nanti saya belum tahu, harganya lumayan gitu ya. Maksudnya kan ultimate lumayan nih 7,5 kan sebenarnya kan.
Nah, tapi kalau Bapak Ibu investasi, Bapak Ibu tuh bisa bikin video edukasi tentang cara pakai Ultimate gitu. Nah, jadi saya komitmen gitu ya, pokoknya saya Lebaran saya pakai Ultimate karena saya kepingin bikin video puasa maksud saya ya, puasa. Jadi pertama saya edukasi tentang apa itu Ultimate, karena Bapak Ibu sebenarnya kita tuh dulu ada paket ini, dulu kita paling jual tuh Ultimate semua gitu, kita nggak pernah jual paket ini ya Bu. Nah, tapi kalau ditanya misalnya gini ya, nih cara tipsnya ya, kita jelasin kan paket BioPro 4,1 Pak, tapi kita punya paket yang lebih cepat progresnya ya, yaitu namanya Ultimate. Nah ini dan ini hasilnya lebih spektakuler. Nah kita kasih video testimoni, coba yang pakai Ultimate siapa? Dokter Nunu ya, tapi video udah nggak ada ya, nanti aku kasih yang private-nya ya. Pak Fikri pakai Ultimate, aku juga pakai Ultimate. Dahsyat loh Ultimate itu sebenarnya. Nggak ribet sih, karena ada cara pakainya. Nah kita gini cara ngomongnya nih ya, supaya tipsnya begini Pak, sebenarnya cara pakainya sama nih, dengan dulu nih cara ngomongnya nih ya. Jadi sehingga dia milih Ultimate. Pak, sebenarnya cara pakainya sama, cuma hanya saja ada penambahan. Contoh nih Pak, Bapak kan minum pagi-pagi minum Biom, di sini juga Bapak minum Biom, cuma bedanya sebelum tidur Bapak setelah bangun Bapak tambah klorofil. Pak, ini ProArgi, Bapak juga minum ProArgi, cuma bedanya di antara minum Biom sama ProArgi Bapak ada tambahan spirulina. Pak, ini juga minum Biom sorenya, cuma bedanya minum Biom ini ditambah dengan protein. Pak, ini juga ada ProArgi malamnya, cuma bedanya di antara ProArgi Bapak minum klorofil, di antara makan siang sama Biom ada spirulina. Itu enak ngomong jelasin gitu. Jadi jangan dijelasin cara pakai ribet, nah pasti ribet. Jadi kita bilang compare caranya sama Pak, cuman ada penambahan di beberapa menit, di beberapa jam gitu. Gitu. Jadi makanya kenapa belakangan ini saya banyak closing yang Ultimate. Ultimate ini dikonsumsi berapa? Sebenarnya nih ya, ini kan Ultimate kan dia makan siang. Nah, dia makan siang sebenarnya 30 hari. Tapi kalau mau kita jadikan 20 hari, itu pola 3 Bu, yang siang nggak makan, inget nggak? Itu dia. Jadi kalau siang dia nggak makan, dia minum protein sama Biom, dia sebenarnya habisnya 20 hari. Tapi kenapa kita buat standar makan siang kan makan sehat, ya sudah biar dia 30 hari gitu. Berarti kalau 4 bulan, program 4 bulan itu Ultimate terus selama 4 bulan? Iya betul, sama 4 bulan tuh Ultimate terus. Untuk yang parah jantung, stroke dia lebih cepat gitu kalau dia pakai yang Ultimate. Nah kita jangan meng-underestimate orang nggak punya duit. Kita bukan urusan kita gitu loh, tugas kita tuh cuma nyampein gitu loh. Kadang kan kita kepikiran di dunia kita doang kan, kalau gua tawarin dia nggak punya duit ya kan, ya udah pokoknya ngomong aja. Nah biarkan, tapi kita tetap kasih opsi pilihan yang bahasanya enak, sehingga nanti dia akan memilih Ultimate. Orang kalau punya duit pasti milih Ultimate, nggak akan milih BioPro gitu. Kemarin saya juga closing 6 paket langsung dari dia, itu 6 paket tapi ini BioPro gitu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Aman ya? Itu Bu, yang tadi ya, maksudnya kalau yang Ultimate makan siang dihilangin, terus maksudnya Enggak, ini sekarang kalau kan gini, jadi sebenarnya kalau cara lama kita tuh ada pola 2 sama pola 3. Kalau pola 2 kita boleh makan siang, kan pagi kita nggak makan nih, sore kita juga nggak makan kalau Ultimate ya, kecuali kalau dia minum obat. Nah ini case-nya beda. Kalau minum obat, berarti dia pagi tetap makan. Karena orang jarang minum obat siang. Orang tuh selalu minum obat dokter pagi dan malam. Jadi boleh nggak sebelum minum Biom dia makan dulu? Boleh. Kalau sore dia sebelum makan Biom sama Max Pro atau setelah minum itu boleh nggak dia makan? Boleh, karena dia minum obat. Itu untuk catatan orang yang konsumsi obat. Itu ya. Oke, jadi kita bersyukur Bapak Ibu kita punya produk bagus. Enggak juga. Orang minum BioPro aja 3 bulan dia bisa itu kok, berat badan ideal gitu. Tapi ini memang lebih cepat. Jadi kita sebutnya Bu Dini diet itu jangan diet, tapi bonusnya adalah berat badan kita jadi ideal. Gitu. Jadi kita jangan, kalau kecuali kita ketemu orang yang pengen diet, ya udah bilang ini diet gitu. Tapi kalau untuk orang yang memang fokusnya adalah untuk penyembuhan jantung,
stroke, syarat, dan yang lainnya adalah bonusnya. Gitu. Terus kalau ada pertanyaan gini, ini apakah hanya buat jantung saja? Kan kita kan edukasinya jantung nih, ya kan? Nah, kita boleh selipkan karena detox itu adalah mereset tubuh, maka dia bisa membantu mengatasi keluhan yang lainnya, HNP, stroke, kista, miom itu bisa. Gitu. Jadi Bapak Ibu ya. Jadi kita tuh bersyukur Bapak Ibu punya produk yang bagus ya. Pertama, pada saat company kasih money back garanti 30 hari uang kembali, itu udah pasti produknya bagus. Gitu. Tinggal bagaimana kita mengedukasi ini ya. Nah, terakhir Bapak Ibu juga punya target, goal setting pada saat live. Saya ngelihat ya banyak ya, Bu Evi udah punya goal ya, makanya dia langsung closing. Jadi gini Bapak Ibu, goal itu mungkin bagi Bu Dini sudah punya goal ya, Pak Kiki sih saya yakin juga setiap BU kan Pak makin butuh duit kan gitu kan, dan goal settingnya itu enggak, maksudnya gini, Sebutin sama dia. enggak, maksudnya gini, semua butuh duit tapi di kadarnya masing-masing gitu enggak. Kalau ditanya saya butuh duit lah, nggak munafik lah ya kan, orang gue mau bikin kolam renang di belakang mahal banget ya, mahal banget. Nggak usah ya, susah ya, mahal banget. Nah, oke ya. Jadi setiap orang tuh sebenarnya butuh duit. Nah, cuma gini loh, pada saat live, gini, kita tuh pertama harus enjoy live, kita harus enjoy. Mungkin setiap orang punya impian yang berbeda, punya keinginan yang berbeda. Nah, setiap orang tuh beda-beda, Pak. Jadi kadang nggak harus uang loh. Saya punya tim ya, nggak butuh uang, tapi kalau ditawarin uang ya mau gitu loh. Paham nggak sih? Karena dia udah cukup kaya, uangnya banyak. Saya pernah lihat tabungannya 2 miliar gitu ya. Tabungannya tok ya maksudnya ya, belum tanahnya, belum toko alfanya gitu kan. Tapi kalau dikasih duit tambahan ya mau gitu loh. Nggak ada orang yang menolak. Nah, sekarang hubungannya apa ke goal setting? Kadang alam bawah sadar kita itu, kalau kita misalnya gini, saya contoh ya, misalnya saya tuh kalau live, bismillah, hari ini saya punya 10 minimal daftar nama. Jadi pada saat saya si akun ini turun nih angkanya, tapi tiba-tiba naik lagi. Nah, naik itu kadang di menit 1 jam. Jadi gini, dia naik nih, pernah nggak ngerasa kan naik turun, tadi dia naik lagi. Nah, cara untuk naiknya bagaimana? Ada satu tips ya. Pertama, kita yakin kita ada closing hari ini, alam bawah sadar kita jadi sehingga disetel bahwa kita closing, jadi alam bawah sadar itu, alam itu merespon. Yang kedua adalah pancing orang untuk bertanya. Nah, pada saat pancing orang bertanya, akun kita akan naik lagi. Gitu, live kita akan naik. Gitu. Interaksi itu naik. Gitu. Tapi nah sekarang goal settingnya setiap orang beda-beda ya. Sekarang apa namanya? Oke, Bapak Ibu sudah dulu ya selesai materi dari Pro Arjina.